COVID-19 atau COVID-19. Kenapa bukan corona? Coronavirus disease. Jadi penyakit virus corona. Dan 19 itu ditemukannya di akhir tahun 2019. Jika kita menggunakan hand sanitizer sekali begitu, dia akan bertahan berapa lama untuk melindungi tubuh? Minimal 4 menit. Dari 4 menit itu bisa kapan kita harus menggunakan hand sanitizer lagi atau cuci tangan lagi? Iya, setiap kita merasa kita menyentuh barang yang ya mungkin tidak steril ya itu. Benar nggak sih? Atau mungkin ini hanya mitos? Kemarin ada yang bilang kalau mau ngetes sendiri itu tutup hidung, tahan napas sampai 10 detik. Kalau kemudian dalam 10 detik itu kemudian kita batuk, maka terindikasi. Ya, lagi rame banget soal yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, masyarakat kadang-kadang ini mengkonsumsi berita, ini paling banyak adalah terkait dengan bagaimana pasien ini mulai bertambah jumlahnya, kemudian bagaimana upaya pemerintah mulai dari mencoba untuk melakukan yang namanya istilahnya lockdown atau mungkin boleh dikatakan isolasi, karantina. Nah, masyarakat pun tetapi jarang sekali atau bahkan hampir tidak banyak yang kemudian mencoba mengkonsumsi berita-berita sebenarnya seperti apa sih virus ini, berkembang biaknya seperti apa, kemudian menyebarnya seperti apa. Mungkin hanya sebatas selebaran-selebaran atau flyer digital dan itu dibaca sekilas saja. Yang paling banyak kita baca adalah bagaimana cara supaya kita bisa menjaga kebersihan tubuh atau menjaga kesehatan tubuh, mulai dari cuci tangan yang benar, kemudian etika untuk bersin, batuk dan segala macamnya. Bahkan yang terakhir ketika pengumuman terkait dengan ada sejumlah rumah sakit ini menyediakan fasilitas untuk tes, masyarakat tiba-tiba berbondong-bondong ingin tes hasilnya positif atau negatif. Padahal kalau kita nyampe ke rumah sakit itu harus melewati screening dulu. Kalau kata dokter ternyata tidak memenuhi persyaratan gejala yang ada di persyaratan itu, ya kita tidak akan sampai dalam tahapan tes. Kita akan dikatakan tidak ada masalah, beristirahat dan jaga kesehatan supaya tidak menjadi karier atau tertular dari orang lain. Nah, sekarang kita coba bahas sebenarnya seperti apa sih keberadaan virus ini yang tiba-tiba merebak dan menakutkan, bahkan boleh dikatakan membuat panik bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Ada Mbak Laura, peneliti epidemiologi dari Universitas Airlangga. Mbak Laura, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya sedang sibuk untuk memberikan informasi-informasi tentang virus ini. Mbak, ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Laura. Mbak Laura lebih memilih istilah COVID, bacanya gimana sih? COVID-19, COVID-19 atau COVID-19. Kenapa bukan corona? Karena di luar sana yang bahasa yang digunakan corona, Mbak. Iya, memang awal kemunculan dari COVID-19 itu kan memang belum bisa teridentifikasi ya. Jadi waktu itu kemunculan pertama di kota Wuhan itu kan hanya beberapa orang menderita pneumonia, tetapi belum ditelusuri agent penyakit dari pneumonia itu gitu kan. Sampai pada akhirnya ketemu bahwa itu adalah golongan dari virus corona gitu. Dan pada akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia itu memberikan nama sebagai COVID-19. Jadi COVID itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease. Jadi penyakit virus corona. Dan 19 itu maknanya adalah karena ditemukannya pada tahun 2019, di akhir tahun 2019. Jadi lebih pasnya kita menggunakan istilah COVID-19 atau COVID-19 itu tadi ya? Iya betul, karena agentnya sendiri itu memang satu kelompok dengan corona. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa virus yang diklasifikasikan dalam coronavirus itu ada beberapa. Jadi tidak semua virus corona itu ganas. Jadi ada 6 tipe sebelum kemunculan tipe yang baru ini yang COVID-19. Jadi 6 ini, yang 4 itu hanya memberikan gejala yang ringan sampai sedang. Termasuk yang SARS dulu masuk dalam kategori mana? Tidak. Jadi kalau yang SARS itu golongan yang keempat dan kelima, SARS dan MERS, kelima dan keenam itu SARS dan MERS itu yang memberikan keganasan. Jadi virus yang memberikan tingkat kefatalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang 4 tipe sebelumnya. COVID berarti masuk di mana? COVID ini adalah diakibatkan oleh agent coronavirus yang tipe baru. Tipe baru? Iya, jadi tidak sama dengan yang SARS, juga tidak sama dengan yang MERS. Tetapi diberikan nama oleh Organisasi Kesehatan Dunia menjadi SARS-CoV-2.
Ya, jadi artinya memang masuk kategori berbahaya juga. masuk kategori berbahaya, kemudian mirip 80% dengan SARS yang 2002 yang terjadi di Cina gitu ya. Tetapi 20% perbedaan ini itu memberikan suatu karakter yang sangat signifikan untuk virus. Jadi tidak disamakan dengan yang sudah ditemukan di 2002. Oke, berarti untuk COVID-19 ini sebenarnya penyebarannya gimana? Karena sekarang ini kan semua serba ketakutan nih, bahkan Iya, untuk iya. menyentuh apapun, Iya, ini juga iya. sudah mulai berpikir jangan sentuh, jangan Iya. keluar. Ini sebenarnya gimana sih Iya, penyebaran? sebetulnya tidak perlu ditakuti ya. Jadi coronavirus itu atau yang ini untuk penyakit COVID-19 itu penyebarannya tidak melalui udara. Tidak Jadi, melalui udara? iya, tidak melalui udara, tidak seperti influenza gitu ya. Jadi penyebarannya hanya melalui droplet. Jadi droplet dari orang yang ada gejala batuk, kemudian bersin, kemudian ada kontak dekat dengan orang yang ada gejala tersebut. Kontak dekat ini bersentuhan atau hanya berdiri Kontak jarak dekat saja? Iya, jarak dekat. Jarak Jadi, dekat, oke. iya, kurang lebih kurang dari 1 meter. Kurang dari 1 meter? Iya, tapi kalau dia berjarak lebih dari 1 meter mungkin agak aman gitu ya. Tapi kalau dia kontak dekat, misalkan kita cipika-cipiki, kemudian kita bersalaman dengan orang tersebut atau berbicara dengan jarak yang dekat seperti ini, itu bisa menularkan COVID-19 ini. Barang, sentuhan barang ini Nah, gimana? iya. Jadi selain kontak dekat juga droplet ini kan akan keluar ya, akan keluar dari orang yang terkena COVID-19. Kemudian ketika tidak sengaja menyentuh benda-benda yang di sekitar dia, itu ada potensi untuk bisa menularkan pada orang-orang yang di sekitaran benda-benda yang sudah terkontaminasi itu. Hand sanitizer berarti cukup membantu tidak? Dan Iya, katakanlah sekarang setelah kita menggunakan hand sanitizer, kita keluar ke tempat lain, kita menyentuh lagi, apakah itu cukup terlindungi atau gimana ya, Mbak? Iya, memang COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 tadi. Itu merupakan virus yang bisa dihancurkan oleh seperti larutan alkohol, kemudian disinfektan, kemudian juga pelarut lemak dan deterjen. Jadi ketika kita melakukan upaya preventif dengan membasuh tangan dengan hand sanitizer yang di dalam hand sanitizer itu terdapat alkohol, maka bisa menghancurkan si virus. Kemudian tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi tubuh. Berapa lama kemampuannya? Artinya ketika kita menggunakan hand sanitizer sekali begitu, dia akan bertahan berapa lama untuk melindungi tubuh? Ya, jadi ada perbedaan ya. Untuk melakukan sterilisasi dari tangan gitu kan ada 2 cara. Jadi ketika ada air, kita lebih baik melakukannya dengan cuci tangan. Oh, oke. Jadi cuci tangan, kemudian dengan menggunakan sabun. Kalau cuci tangan dengan air saja itu tidak bermakna, tapi harus menggunakan sabun. Kemudian dengan air yang mengalir, dilakukan minimal 20 detik seperti itu, kemudian tangan kita langsung steril. Berbeda dengan kita mensterilkan dengan hand sanitizer, jadi perlu waktu. Jadi selama ini kan hanya diusap-usap, Ya. kemudian langsung ya. Itu Betul. sebetulnya agak sedikit agak sedikit salah ya. Masih Jadi, berbahaya berarti? Iya, masih berbahaya karena memang hand sanitizer ini butuh waktu untuk menunggu bahwa si virus-virus yang ada terkontaminasi di tangan kita itu bisa hancur minimal 4 menit. Jadi 4 kita menit, biarkan oke. dulu tangan kita setelah oles dengan hand sanitizer selama 4 menit, baru kita boleh melakukan aktivitas seperti makan dengan tangan, kemudian menyentuh permukaan Wajah. muka ya. Karena memang ini kan sangat rawan. Dari 4 menit itu bisa kapan kita harus menggunakan hand sanitizer lagi atau cuci tangan lagi? Iya, setiap kita merasa kita menyentuh barang yang ya mungkin tidak steril ya. Jadi kalau kita berada di luar ya mungkin kita harus sesering mungkin melakukan upaya sterilisasi tangan gitu ya. Jadi kalau tidak menemukan air ya kita harus bisa melakukan sterilisasi dengan hand sanitizer. Nah, sekarang ini kan masyarakat sedang panik-paniknya ketika mungkin ada suara atau mungkin informasi dari pemerintah ada tes di sejumlah rumah sakit. Masyarakat tuh berbondong-bondong pengen tes. Sementara di rumah sakit ada screeningnya. Kita nggak Iya. bisa serta-merta langsung tes kan. Iya, iya, betul. Kalau dianggap tidak memenuhi persyaratan gejala, maka kita tidak sampai tes. Gejalanya tuh apa? Benar nggak? Demam itu adalah persyaratan mutlak. Oh, tidak ya, tidak. Demam itu bukan persyaratan mutlak, tetapi memang ada beberapa gejala. Jadi gejala yang menunjukkan seperti orang yang sedang kena flu. Jadi ada batuk, kemudian bersin, tapi ini tidak harus semua ada ya. Jadi ketika ada batuk dan atau bersin, kemudian juga ada dan atau demam, itu bisa diklasifikasikan kemungkinan dia memang terinfeksi dengan penyakit COVID-19. Tetapi
kata kunci dari faktor dia mungkin ada resiko untuk terkena dari COVID-19 itu adalah ketika dia ada kontak perjalanan atau kontak paparan dengan orang yang datang dari Cina atau dari negara-negara yang sudah terjangkit saat ini, gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih sekeliling kita. Ya seperti itu. Memang kadang-kadang kita bingung nih. Ya, saya betul. misalnya datang ke rumah sakit, terus kemudian mungkin dianggap oh ini batuk pilek biasa gitu, Iya. oh apalagi juga nggak demam, udah nggak tes. Iya. Tapi mungkin kita juga punya kata kunci, Iya. kita habis perjalanan. Nah Iya. ini kita tahunya dari mana ya? Iya. Selain dari tadi yang beberapa faktor yang ada yang memiliki resiko untuk terinfeksi dengan COVID-19 itu juga ada satu lagi. Jadi ketika kita mengalami seperti sesak nafas, jadi sesak nafas kan kalau flu itu kan tidak ada sesak nafas, Iya. tetapi ketika kita merasakan seperti ada sesak nafas, kemudian kita kayak ada gangguan pernafasan, nah itu bisa juga sebagai indikator bahwa oh mungkin kita kena COVID-19 seperti itu. Benar nggak sih? Atau mungkin ini hanya mitos? Kemarin ada yang bilang kalau mau ngetes tes sendiri itu tutup hidung, tahan napas sampai 10 detik. Kalau kemudian dalam 10 detik itu kemudian kita batuk, maka terindikasi. Iya, saya juga membaca ya beritanya, tetapi saya tidak 100% percaya dengan pemberitaan itu karena memang tidak pemeriksaan suatu aging penyakit itu tidak semudah seperti yang tadi kita bicarakan tadi Iya, hanya sekedar tahan napas, 10 detik batuk. Iya, betul. Seperti yang disampaikan di informasi itu, tapi memang harus dikonfirmasi, ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi ketika gejala klinis muncul seperti ada batuk, pilek, kemudian sampai sesak nafas, nah itu harus kita masih menduga-duga kan, masih seperti suspek gitu kan, tetapi harus ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium seperti itu. Nah, di tahap mana masyarakat ini bisa datang untuk meminta dilakukan tes? Karena lagi-lagi mungkin masyarakat datang, tapi ternyata sampai sana bayangannya saya tuh gini, Mbak. Kalau bahasa tes, ini kan kayak lagi tes tipes atau tes DB gitu ya. Saya datang ke lab, ada ambil darah, saya nunggu hasil keluar. Tapi ternyata kalau COVID ini kan saya datang ditanya-tanya dulu. Kalau ternyata enggak, saya tidak ada ambil darah atau bahkan mengetahui hasil positif negatif. Iya. Kapan masyarakatnya bisa tahu bahwa kita harus ke rumah sakit? Iya, jadi memang yang utama adalah ketika tadi ya ada kontak erat. Ada kontak erat dengan pasien penderita COVID misalkan, atau ada riwayat perjalanan atau riwayat paparan tadi itu ya. Jadi ketika sudah ada kata kunci itu, kemudian kita mengalami gejala yang seperti flu, nah itu berarti kita harus segera memeriksakan diri. Betul. Tapi memang itu pun juga belum tentu sampai ke tahap tes swab juga ya? Iya, betul. Tergantung nanti screening dari dokter? Iya, betul. Jadi nanti akan diklasifikasikan karena menurut panduan dari Kemenkes itu kan ada beberapa klasifikasi dari ketika orang itu ada gejala gitu ya, kemudian ada riwayat perjalanan, ada riwayat paparan, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang dalam pemantauan seperti itu. Tetapi ketika gejalanya itu sampai ada sesak nafasnya atau pneumonia, maka dia akan menjadi yang kelompok pasien dalam pengawasan. Jadi bedanya adalah kalau yang orang dalam pemantauan itu cukup diisolasi atau dikarantina di dalam rumah. Tetapi ketika dia sudah sampai memunculkan tadi ada gejala sesak nafas, pneumonia, maka dia harus dirawat inap di rumah sakit seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih persoalan tentang carrier, ini kan juga ada ketakutan, jangan-jangan kita sendiri nih sedang membawa, tapi kan gejalanya nggak kelihatan. Mungkin kita ngerasa sehat banget gitu. Itu gimana ya? Deteksinya? Nah, itu memang sekarang kesulitannya adalah kadang informasi itu kan di blow up ya Mbak ya. Jadi siapapun akhirnya kan menjadi parno gitu kan. Nah, jadi menurut data yang sudah diinformasikan gitu kan, memang ada kasus-kasus karier, tetapi tidak banyak. Oke, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi ya ini karier atau bukan. Itu agak sulit kalau seperti itu. Tapi ya yang jangan jangan dibuat panik, itu memang kasusnya sangat sedikit gitu kan. Jadi ya tidak masalah sih. Belakangan kan pemerintah mengatakan pokoknya 2 minggu, 14 hari. Memang itu jangka waktu kehidupan virusnya seperti itu. Yang paling rawan adalah yang kaum rentan ini adalah yang usia atas, usia senior gitu. Betul ya Mbak ya? Kalau yang anak-anak muda, konon kabarnya virus itu akan kalah dengan daya tahan anak muda, begitu. Iya, betul. Jadi si virus ini itu sebetulnya tidak melihat gender ya, tidak melihat gender, kemudian tidak melihat
perbedaan umur. Jadi siapapun akan bisa terinfeksi dengan COVID-19 gitu kan. Tetapi ketika si COVID-19 ini menginfeksi orang-orang yang dalam kelompok usia tua gitu ya, di atas 60 tahun, kalau data yang diinformasikan di Cina itu kebanyakan yang kasus kematian itu paling banyak di orang-orang tua di atas usia 60 tahun. Kemudian juga selain itu kelompok yang beresiko untuk menyebabkan kefatalan dari COVID-19 itu adalah orang-orang yang dengan komorbid, jadi penyakit penyerta. Jadi ketika dia juga memiliki penyakit kronis seperti diabetes, kemudian jantung, kemudian ada apa namanya, pokoknya ketika ada kanker gitu ya, jadi itu bisa akan memberikan kefatalan dari penyakit COVID-19 yang menyebabkan kematian. Oke. Mungkin ada himbauan dari Mbak Laura gimana caranya supaya masyarakat juga tidak terlalu panik, tetap tenang dan ya apa ya istilahnya ya bisa tetap menghadapi adanya virus ini dengan lebih bijak lagi. Iya, iya. Jadi harapannya masyarakat harus tidak panik ya, harus tidak panik. Kenapa kok harus tidak panik? Karena itu akan mempengaruhi imunitas tubuhnya. Jadi ketika seseorang itu stres, kemudian panik, itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi itu akan lebih mudah untuk terinfeksi dengan tidak hanya COVID-19, tapi apapun virus-virus ataupun penyakit infeksi itu akan bisa menyerang ke tubuh seseorang ketika daya tahan tubuhnya itu menurun seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan upaya preventif. Jadi dengan cara yang sangat sederhana. Jadi melakukan atau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi seperti cuci tangan tadi ya, cuci tangan, kemudian juga makan makanan yang bergizi, kemudian juga makan suplemen atau minum suplemen gitu ya, harapannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Kemudian juga sekarang kan ada apa namanya himbauan yang tentang social distancing gitu ya. Jadi ya harapannya jangan sampai kita pergi atau kita mengadakan suatu acara yang mengumpulkan banyak massa seperti itu. Nah, itu untuk menghindari penyebaran si COVID-19 ini secara masif seperti itu. Oke, jadi artinya kalau misalnya katakanlah di dalam kerumunan gitu kemudian ada cek termoscan gitu, itu sebenarnya antisipasi atau apa ya, Mbak ya? Karena kan seolah-olah pengecekannya hanya dari sisi demam gitu, dari sisi panas. Iya, itu juga kita tidak bisa mengetahui secara jelas ya. Jadi ketika walaupun sudah dicek gitu kan, kita ingin mengadakan suatu acara yang mengumpulkan banyak massa, kemudian kita melakukan screening yang sangat ketat gitu ya, itu tidak menjamin bahwa orang tersebut itu bisa lolos gitu ya. Contohnya seperti di bandara. Jadi ketika di bandara itu di pintu-pintu masuk negara itu sudah dilakukan screening secara ketat dengan thermal scanner gitu ya. Pada kenyataannya banyak kasus imported case. Jadi orang-orang yang membawa si COVID-19 ini datang ke negara mereka gitu kan. Jadi tetap lolos seperti itu. Artinya berarti satu-satunya kunci ketahanan tubuh ya? Iya, betul. Imunitas tubuh, betul. ketahanan tubuh. Ya, makanya jangan panik tadi ya. Jadi ketika kita tidak panik ya kita berusaha untuk ya rileks gitu ya, tenang, kemudian daya tahan tubuh kita meningkat, kemudian juga tadi ada upaya-upaya yang untuk bisa mencegah infeksi dari COVID-19. Oke, mudah-mudahan bisa jadi informasi nih buat semua masyarakat. Intinya satu, jangan panik dan tingkatkan ketahanan tubuh. Kita bantu juga dengan menyebarkan berita-berita positif supaya nggak kalah dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang nggak menjadi stres, Mbak. Nggak menjadi stres, karena kadang-kadang terima berita-berita yang jelek bisa stres, bisa kepikiran juga ya. Oke. Lebih mudah terserang dengan semua jenis penyakit infeksi. Mbak Laura, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat bertugas dan selamat menyebarkan informasi yang lebih baik lagi. Atur nuwun, Mbak. Boleh berarti ya? Iya, boleh. Boleh salaman ya kita ya? Oh, nggak apa-apa. Kita kuat soalnya. Iya, insya Allah. Amin, insya Allah. Kita sehat. Bismillah.